kali ini aku akan membahas tentang operasi dalam basis bilangan. Kita akan belajar bagaimana melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian di berbagai basis bilangan. Yuk langsung saja kita simak videonya. Yang pertama adalah penjumlahan. Pada penjumlahan dalam berbagai basis, prinsipnya sama saja seperti penjumlahan bilangan desimal. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita menambahkan digit dari posisi paling kanan ke paling kiri. Yang kedua, jika hasilnya lebih besar dari sama dengan basis, maka kita melakukan carry atau membawa nilai 1 ke posisi di sebelah kiri. Setiap basis memiliki aturan carry yang sesuai dengan nilai basisnya. Sebagai contoh, di sini penjumlahan dalam basis 2, perlu kita ingat pada basis 2, angka yang digunakan hanyalah 0 dan 1. Jadi, jika hasil penjumlahannya di satu posisi mencapai 2 atau lebih, kita harus melakukan carry ke digit selanjutnya. Ada dua aturan penting yang perlu diingat untuk basis 2, yaitu jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka dalam basis 2 ini ditulis sebagai 10. Jadi kita tulis 0, lalu carry 1 ke posisi berikutnya. Yang kedua, jika 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, dalam basis 2, 3 ditulis sebagai 11, sehingga kita tulis 1, carry 1 ke posisi berikutnya. Supaya lebih jelas, kita coba langsung ke contoh soalnya. Misalnya kita mau menjumlahkan dua bilangan dalam basis 2, 1101 ditambah 1011. Nah, kita lihat di sini mulai dari digit paling kanannya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, tadi ya, kalau misalkan 2 berarti kita tulis 0, carry 1 ke digit selanjutnya. Terus di sini digit berikutnya ada 0 ditambah 1 ditambah carry 1, sehingga hasilnya 2, kita tulis 0, carry 1 lagi. Selanjutnya ke digit berikutnya 1 ditambah 0, carry 1 sama dengan 2, kita tulis 0, carry 1. Terus digit terakhir, perhatikan 1 ditambah 1 ditambah carry 1 sama dengan 3, kita tulis 1, carry 1 ke depan. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1101 ditambah 1011 sama dengan 1100 dalam basis 2. Memiliki konsep yang sama juga sebenarnya seperti pada basis 10 atau desimal. Langkah-langkahnya, pertama kita melakukan pengurangan digit dari paling kanan ke kiri. Yang kedua, jika hasil pengurangan pada posisi tertentu bernilai negatif atau digit yang dikurangi lebih besar dari pengurangnya, maka kita melakukan borrow atau peminjaman dari digit di sebelah kiri. Nah, untuk konsep borrow sendiri, jika dalam basis n kita melakukan peminjaman 1, maka artinya kita menambahkan nilai n pada digit yang akan dikurangi. Misalnya di sini ada basis 6. Ketika kita meminjam 1, berarti kita akan menambahkan 6 ke digit yang akan dikurangi. Contohnya di sini ada 342 dikurangi 253. Perhatikan digit paling kanannya 2 dikurang 3. Karena tidak memungkinkan, maka kita minjam 1 dari si 4. Sehingga si 4-nya ini ketika kita pinjam 1 menjadi 3. Lalu ketika tadi ya, kita pinjam 1, artinya kita menambahkan sesuai nilai basisnya. Sehingga 2 ditambah 6 itu adalah 8. Nah, 8 kita ulangi sama 3, hasilnya adalah 5. Jadi kita tulis 5. Selanjutnya kita lihat ke kolom sebelah kiri berikutnya. Ini tadi udah sisa 3. Nah, 3-nya ini dikurang sama 5. Karena tidak memungkinkan, kita melakukan peminjaman lagi seperti sebelumnya, yaitu kita pinjam dari si 3 ini. Si 3 dikurang 1 itu hasilnya 2. Nah, kita tambahkan 6 ke 3-nya, hasilnya kan 9. 9 dikurang 5, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita lihat sebelah kiri selanjutnya, 2 dikurang 2 itu kan sama dengan 0, sehingga kita tidak perlu menuliskan. Hasilnya 342 dikurang 253 adalah 45. Yang ketiga adalah perkalian. Langkah-langkah melakukan perkalian pada basis bilangan. Yang pertama, kita melakukan perkalian setiap digit dengan digit lainnya sesuai dengan operasi aritmatika atau melakukan perkalian seperti biasanya. Yang kedua, kita terapkan aturan carry atau pembawa jika hasil perkaliannya melebihi nilai basis yang digunakan. Yang ketiga, kita jumlahkan hasil perkalian memperhatikan penyesuaian basis. Nah, sebagai contoh di sini ada perkalian basis 2. Contohnya di sini 101 dikali 11 pada basis 2. Nah, pertama kita melakukan perkalian pada umumnya, yaitu kita kalikan 101 dengan digit paling kanan dari 11, yaitu adalah 1, menghasilkan 101. Selanjutnya 101 kita kalikan dengan digit kedua dari 11. Kebetulan di sini angkanya juga sama, yaitu 1, menghasilkan 1010. Nah, di sini tuh ada 0-nya ya. Selanjutnya kita langsung jumlahkan saja seperti pada melakukan penjumlahan pada basis bilangan ya, dan hasilnya itu adalah 1111. Selanjutnya yang keempat adalah pembagian.
langkah-langkah pembagian dalam operasi basis bilangan, yaitu yang pertama kita bandingkan dulu digit pertama dengan pembaginya. Jika lebih kecil kita gabungkan dengan digit berikutnya sampai nanti hasilnya itu lebih besar dari si pembaginya ini. Selanjutnya kita melakukan pembagian, kita bagikan angka itu, lalu kita tulis hasilnya, kita kurangi hasilnya, lalu bawa sisa ke digit berikutnya. Kita ulangi sampai semua digit selesai. Jika ada sisa di akhir, itu adalah sisa pembaginya. Sebagai contohnya di sini ada pembagian dalam basis 2. 1110011 dibagi dengan 101. Pertama kita ambil digit pertama dari 1110011 yang bisa dibagi dengan 101, yaitu 111. Lalu bagikan 111 dengan 101, hasil baginya adalah 1, sehingga kita tulis 1 di atas ini, lalu 111 dikurang 101 itu sama dengan 10, kita tulis sebagai sisa. Nah, kita bawa digit berikutnya sehingga menjadi 100. Kita bagikan 100 ini dengan 101. Hasil baginya adalah sisa tetap 101. Nah, ini tuh 101 dikali 0 itu kan tetap ya 0. Jadi sisanya tetap 100. Lalu kita bawa lagi ke digit berikutnya menjadi 1000. Terus kita bagi dengan 101, hasil baginya adalah 1, kita tulis di atas sini. Lalu 1000 dikurang 101 menghasilkan sisa 11, kita tulis 11 di sini. Lalu kita bawa ke digit berikutnya sehingga menjadi 111. Bagikan 11 dengan 101, hasil baginya adalah 1, sehingga kita tulis di atas 111 dikurang 101 menghasilkan sisa 10. Lalu bawa digit berikutnya sehingga menjadi 101. Kita bagikan 101 dengan 101, hasil baginya adalah 1, sehingga kita tulis di atas, lalu 101 dikurang 101 sama dengan 0. Nah, hasil akhir dari 1110011 dibagi 101 dalam basis 2 yaitu 1011 dengan sisa 0. Nah, itu dia pembahasan kita tentang operasi dalam basis bilangan. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.